dapat memonitoring sistem, perangkat, traffic, flow, dan aplikasi di IT infrastruktur Anda. Dan satu lagi, tidak memerlukan plugin tambahan. Walaupun itu ada plugin tambahan, tetapi fungsinya itu lebih custom. Gitu. Nah, PR3 ini support teknologinya yaitu SNMP all versi ya. Semua versi di SNMP PR3 mampu untuk menggrab suatu value yang ada di device. Nah, ada juga flow teknologi, bisa berupa NetFlow, JFlow, SFlow, dan lain sebagainya ya. IPFIX juga mampu. Nah, ada SSH, UMI, PING, dan SQL. Nah, kalau ingin menggunakan script, PR3 ada yang namanya Powerful IPA, Python, Execute, DLL, PowerShell, VB Batch Scripting, dan lain sebagainya. Nah, dari teknologi ini, PR3 itu mampu memonitoring performa, database, aplikasi, cloud, server, hardware, dan lain sebagainya. Oke, nah dari sini ini dia perangkat IoT-nya ya, embedded PC. Embedded PC. Nah, nanti di session ini saya mau minta tolong nih sama Mas Bintang untuk memberikan informasi yang lebih detail. Mas Bintang, silakan. Apa itu embedded PC, fungsinya seperti apa? Nah, ini yang gambar ini adalah apa itu namanya yang sudah diimplementasikan di suatu perusahaan. Jadi dia itu memonitoring data center ya. Jadi suhunya berapa, terus humidity-nya berapa, terus pokoknya yang terkait dengan suhu itu dimonitoring oleh embedded PC ini. Gitu. Mas Bintang silakan. Mas Bintang bisa didengar? Ya. Oke. Jadi ini nah ini aja, tunjukin gambar yang tadi aja, yang ini, yang bawah, slide nomor 5. Ya, ini Mas Bintang. Jadi gini, ini agak apa namanya sedikit koreksi aja ya, yang di atas tadi itu, yang slide nomor 4 levelnya belum embedded PC lah, tapi itu bisa digunakan sebagai IoT. Kemudian yang slide nomor 5 ini embedded PC karena di dalamnya sudah ada operating system dan lain sebagainya. Kita pakai Linux di situ. Nah, IoT sendiri itu pada prinsipnya pemenuhan kebutuhan kita untuk tetap terkonek gitu sebenarnya ya. Dari kebutuhan, kalau dulu kita kan kenapa kita butuh handphone, karena di jalan susah lah cari apa namanya telepon umum dan lain sebagainya, akhirnya muncul handphone segala macam. IoT juga gitu tuh, kita pengen tahu nih server kita masih nyala nggak sih? Pertama mungkin cuma itu ya. Cuman lama-lamaan berkembang, akhirnya muncul keinginan yang lain, seperti saya ingin ini nih, suhu kantor saya gitu, misalkan sebelum saya nyampe kantor suhunya udah dingin, saya ingin sampai rumah pulang kantor AC sudah nyala dan lain sebagainya seperti itu. Kenapa? Iya, bisa dilanjut Pak. Kalau di industri sebenarnya hal ini sudah lumrah ya. Kita punya di industri yang namanya SCADA ya, Supervisory Control and Data Acquisition. Ya, tapi karena itu levelnya industri, tidak terlalu umum di masyarakat umum, ya nggak terkenal lah SCADA itu. Kemudian dengan penetrasi internet yang semakin tinggi, kemudian hardware semakin mudah didapatkan, akhirnya berkembanglah ini yang namanya IoT itu, seperti itu. Nah, IoT ini tidak hanya mengkolek data ya, tidak hanya saya ingin tahu suhu berapa, enggak. Kedepannya sih
malah saya pingin apa namanya ya itu tadi menyalakan AC. Jadi data collection dan kontrol sesuatu itu sudah melalui IoT, melalui internet itu sudah bisa disebut Internet of Things. Kalau industri biasanya pakai RS485, Modbus dan lain sebagainya. Nah ini saya lanjut ke demo alat atau langsung ya Mas Roni ya? Boleh Mas, enaknya gimana? Silakan. Mungkin boleh di Saya screen saya aja ya, lebih enak. Oke, silakan Mas Bintang. Nah ini seperti disebutkan tadi sekilas sama Mas Roni. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Saya sudah bikin DCM ini device ya, levelnya device. Kemudian ini apa namanya sensor yang ingin diketahui suhu, tapi lewat SNMP, ini kelembapan lewat SNMP, kemudian ini status pintu lewat SNMP. Nah, contoh kita buka suhu ya di sini ya. Nah ini bisa dilihat ya di sini sekarang suhunya 28 nih. Suhu 28 ini akan diubah oleh alat ini. Sebentar ya, saya stop lagi. Kalau bisa lihat ya. Nah, ini. Ini sebenarnya yang ada di kotak presentasinya Mas Roni yang nomor 5. Alat ini sudah cukup murah. Di Indonesia banyak. Ini hobis tahu nih. Kalau orang Arduino tahu banget ini. Ini DAT22. Dia bisa deteksi suhu dan kelembapan. Mudah sekali didapatkan. Levelnya sudah, kalau DAT22 sudah level industri. Jadi bisa cukup dipercaya keakuratannya. Ya. Nah ini tadi kita ingat suhunya 28 sekian ya. Ini sekarang coba saya panasin ya. Nanti kita lihat pergerakannya. Saya share screen lagi. Nah ini suhunya malah turun karena tadi saya jauhkan dari sumber panasnya. Nah ini sudah terlihat ya, sudah naik suhunya 29,6. Karena ini sudah saya dekatkan dengan sebenarnya saya dekatkan dengan kipasnya kipas pembuangannya laptop ya. Jadi naik Mas. Lagi tahan tuh 32. Oke, ya ini sudah naik. Nah dengan IoT dan PRTG ini kita tidak hanya bisa deteksi suhu sebenarnya. Saya sedikit tunjukkan Mas Roni ya. Mas Roni pasti sudah tahu. Oke, saya share screen lagi. Contoh sederhananya. Ini sekarang suhu 33 nih ya. 33. Pakai notification tracker. Jadi ini sudah saya setting ketika channel channel 1 itu ini ya. Ya. Channel 1 nih. Suhu inilah channel 1 ini. Notification tracker ketika di atas 30,5 dia perform menyalakan alarm. Ketika di bawah 30 alarmnya dimatikan lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini secara singkat untuk IoT itu seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Banyak sebenarnya proyek yang sudah saya tangani yang tidak sekedar suhu. Mulai sensor suhu saya pernah, sensor timbangan, asam untuk di industri makanan dan lain sebagainya. Yang terakhir yang sedang saya kerjakan dan cukup menarik adalah saya sedang ini ongoing, trial sudah sukses, prototipe sudah sukses, sekarang produksi.
yaitu mengonlinekan mesin capit. Kenapa? Kalau bapak-bapak sering lihat di mana, di tempat permainan itu kan ada yang kita gerakkan joystick, ya. Iya, iya, ngerti. Capit bahwa dia dapat boneka dan lain sebagainya. Itu di online kan, real time. Oh. Mantap ya. Jadi implikasinya ke situ ya? Macam-macam. Jadi kadang-kadang saya menemukan hal-hal yang saya sendiri nggak kepikiran bahwa itu bisa dihentikan gitu. Ide-ide itu bahkan malah bisa muncul dari yang lain gitu. Ya kan? Ini kan mesin capit sekarang macam-macam. Kemudian saya juga lagi ikut project untuk kereta api, yaitu IoT buat apa namanya pemberitahuan stasiun gitu. Oh. Tambun, Tebet, Cawang. Kalau sebelumnya itu teknologi yang digunakan manual ya, masih pakai kabel, kemudian standarnya apa namanya, mungkin pakai RS-232 atau dan lainnya, pokoknya non IP based, non internet. Jadinya kabel yang digunakan itu banyak. Padahal sekarang kita ketahui kayak di KRL itu kan ada layar TV dan lain sebagainya. Sebenarnya semua bisa dihandle dalam satu kabel yang sama, kan, kabel jaringan. Itu salah satu keunggulannya IoT. Nah, itu Mas Roni yang bisa sementara yang bisa saya sampaikan, mungkin detail tentang PRTG Mas Roni yang lebih jago lah. Siap, Mas Bintang. Terima kasih atas informasinya. Oke, saya lanjut share yang materi yang tadi ya. Nanti bisa dikoreksi oleh Mas Bintang secara langsung, boleh. Nah, ini sebentar. Ini saya full screen aja ya. Karena ada request. Nah, sebentar saya full screen dulu. Oke. Untuk para Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung ditaruh di chat box secara private ya, para Bapak Ibu, teman-teman bisa ditaruh secara privately ke host. Nanti pertanyaannya akan kami jawab di sesi tanya jawab. Thank you. Oke, udah ke view ya. Kebalik nggak ya? Oke, tadi sampai di sini ya. Nah, jadi IoT yang dibikin oleh Mas Bintang ini sudah ada sistemnya ya. Nah, pas saya tes itu seperti ini, ya, interface-nya seperti ini. Jadi dia merupakan web interface. Jadi udah ada IP-nya, udah ada operating system-nya. Kita hanya tinggal memberikan IP dan setup kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, ini dia adalah login-nya, login page-nya ya di web interface-nya. Terus ini ada device config-nya juga. Jadi dia node berapa, lokasinya mana, terus alarm modenya seperti apa. Device config-nya sudah ada. Dan interface-nya pun juga user friendly ya, sangat mudah digunakan. Nah, ini adalah network setup-nya. Jadi dia bisa manual, dia bisa DHCP. Nah, nanti itu bisa disesuaikan. Terus bisa pakai Ethernet, bisa pakai WiFi juga. Ada dua opsi ya untuk network-nya. Bisa pakai Ethernet, interface internet, ataupun pakai interface WiFi. Nah, ini untuk network setup-nya. Selanjutnya yaitu sensor ya. Ini ada temperatur, ada humidity. Nah, nanti kita setup di kapasitas berapa, di value-nya berapa, ya, untuk threshold minimumnya, terus threshold maksimalnya. Nah, setelah itu kita tinggal PRTG IP address-nya ya. Jadi IP address PRTG-nya berapa, terus kita konekin ke situ lewat door sensor yang ada di bawah ini ya, tampilan di bawah. Nah, nanti secara otomatis dia akan terkoneksi. Nah, untuk selanjutnya ya, ini masuk ke add devices-nya. Jadi ini saya akan berikan gambaran dulu ya, nanti kita demo ya setelah ini. Nah, ini untuk add device-nya, ini bebas, device name-nya, terus IP-nya juga harus IP devices IoT-nya. Nah, selanjutnya
Jadi saya udah bahas yaitu OID ya, OID jadi SNMP Custom Sensor. Jadi nanti kita ambil SNMP custom ya, nanti sensornya SNMP custom. Nah, di situ untuk setupnya di basic sensor setting itu ada sensor name, yaitu kita bisa ketik dengan bebas ya. Maksudnya katanya bisa suhu, bisa apapun itu. Untuk OID-nya itu sudah ada di perangkat ya, sudah ada di perangkat. Jadi kita tinggal masukkan value OID-nya, terus channel name-nya apa, terus unit string itu satuannya apa. Nah, setelah itu kita tinggal create. Hasilnya seperti ini. Ada gambaran ya, ada gambaran ya. Oke, selanjutnya yang untuk sensor humidity ya. Nah, untuk basic sensor settingnya, nah itu sensor name-nya humidity. OID settingnya itu udah ada di perangkat lagi, channel name-nya sesuaikan dengan nama name ya. Terus untuk stringnya atau satuannya dia pakai Fahrenheit. Nah, informasinya seperti ini. Jadi hasilnya setelah kita create sensor humidity kayak ini. Jadi naik ya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke yang sensor door ya. Jadi ini yang saya tes ada 3 sensor. Ada 4 ya, satunya dia sirine. Nah, jadi ini yaitu tadi itu suhu, humidity, sama door. Ya. Jadi kalau dibuka raknya, nanti dia akan memberikan alarm. Nah, untuk basic sensor settingnya, sensor name-nya bisa dikasih nama suhu, pintu atau door. Nah, untuk OID-nya ini nggak boleh kebalik-balik ya. OID-nya yaitu yang ada di tampilan ini. Terus multi application-nya dia 1, terus divisinya dia 1. Jadi informasinya kalau angka 0 itu dia open ya, Mas Bintang. Nah, terus kalau angka 0 dia tutup. Seperti itu. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini hasil daripada sensor pintu. Nah, ini yang menarik. Jadi saat si suhu ini sudah melewati ambang yang sudah ditentukan, maka dia bisa outputnya ya bisa berupa sirene atau dia trigger ke email atau telegram. Nah, di PRTG dia menggunakan fitur flexible alert ya. Jadi saat ada suhu yang melewati ambang yang sudah ditentukan, maka dia akan secara paralel ya. Secara paralel dia mengaktifkan atau membunyikan sirine. Yang kedua yaitu dia trigger ke email ataupun ke telegram. Nah, sebelum masuk ke notifikasi sebelumnya kita masuk ke SMTP delivery ya. Jadi di sini jadi biar setup ini adalah SMTP-nya ya, nanti dia yang bagian yang mengirimkan email ya. Jadi sebelum kita memberikan notifikasi, kita setup dulu nih delivery-nya. Nah, masuknya ada di SMTP delivery ya, di setup system administration SMTP delivery. Setupnya seperti gambar di depan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini pakai akun email saya yang ada di DCM. Dia pakai use standar SMTP autentifikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke template notifikasi ya. Nah, ini untuk trigger ke email. Jadi emailnya apapun, nah nanti di sini kita bisa masukkan ya emailnya apa. Kalau lebih dari 2 email bisa pakai koma. Selanjutnya ini adalah template untuk sirine. Ya, ini sirine off. Jadi makainya adalah execute HTTP action. Ya. Jadi kalau email itu dia send email, tapi kalau untuk sirine dia execute HTTP action. Jadi PRTG ini yang menentukan. Ibaratnya gini, suhunya itu udah melewati ambang batas, dia ngirim ke PRTG ngebalikin ke device IoT-nya itu. Dan sirinenya dia langsung on. Nah, bisa on, bisa off. Setupnya sama, yaitu di execute HTTP action. Nah, dari sini ada gambaran ya. Ini untuk trigger, alarm, dan notifikasinya. Nah, selanjutnya ya, yang menarik yaitu nanti kita akan demo untuk membuat dashboard ya. Jadi ini adalah contoh. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini dia ada waktunya, ada jamnya, terus ada flow-nya.
terus itu ada IoT devices-nya, terus dia ada perangkat yang lainnya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran globalnya ya, gimana cara setup membuat dashboard. Yaitu add dashboard ya. Kita masuk Maps, add dashboard, terus kita tentukan resolusinya di map layout. Di map layout itu resolusi yang mau ditampilkan itu di pixel berapa. Di sini saya memakai 1920 sama 1080. Terus satu lagi, public access-nya di allow. Nah, itu nanti tujuannya yaitu kalau kita mau melihat dashboard, kita nggak perlu harus login. Tujuannya hanya itu. Oke, selanjutnya ini adalah lembar setup dashboard PRTG ya. Oke, nah setelah kita create, dia langsung masuk ke map design. Di sebelah kiri itu ada device tree, di sebelah kanan itu ada objek PRTG. Jadi klik dulu sebelah kiri, terus kita tentukan ikonnya. Kita klik sebelah kiri dulu ya, devices-nya apa, sensornya apa, baru kita klik ikonnya apa. Oke, ada gambaran ya. Di sini cara kerjanya yaitu kita klik device tree-nya dulu ya. Perangkat atau sensornya itu apa. Selanjutnya kita tentukan ikonnya apa. Baru setelah itu ya kayak seperti ini ya. Nah, kita pakai mikrotik ya sebelah kiri, kita klik mikrotiknya. Terus kita klik ikonnya apa. Barulah kita drag ke tengah. Ya, klik dulu sebelah kiri, klik kanan, drag ke tengah. Nanti di demoin ya Mas Roni ya? Ya, siap. Nah, iya, biar lebih bareng ngerti. Ini contohnya ya. Contohnya ini udah 2 device. Kalau mau ngabungin ada linknya gimana caranya? Yaitu di situ ada drag ya. Yang ada bulat-bulat hitam itu kita klik, tahan, dan kita arahkan ke perangkat yang kita inginkan ya. Nah, satu hal lagi ya yang menarik dari dashboard itu sebenarnya dashboard itu bisa kita atur secantik mungkin. Nah, itu saya rekomendasikan menggunakan apa ya, kayak semacam image ya, tambahan. Nah, saya di sini pakai header ya, disebutnya saya pakai header. Jadi untuk menggunakan header kita bikin dulu ya layoutnya seperti gimana. Kalau di situ garis merah, terus ada DCM, logo DCM. Nah, di sini kita aktifkan yang background image ya. Kita klik use image ya. Terus habis itu kita pilih filenya, dia bisa JPG, dia bisa PNG. Terus kita save. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi di dashboardnya itu ada header-nya. Bisa juga kita kasih footer dan lain sebagainya. Oke. Dari sini informasi yang view yang bisa saya tampilkan. Nah, sekarang kita akan mulai sesi demonya ya untuk pembuatan dashboard. Oke, saya stop share dulu ya. Coba saya buka dulu sebentar. Maksudnya mana ya? Bisa. TV. Sebentar. Oke. Sebentar ya Pak, saya minimize dulu nih. PPTP-nya. Ini masih buka. Sebentar. Ya, sorry. Ini. Sebentar. Ini saya close dulu. Oke, saya buka. Oke, saya share browsernya dulu ya, browsernya dulu. Oke. Nah, di sini saya sudah install PRTG di IP ini. Oke, ya pakai HTTPS. Ya, kemarin kita udah pernah setup ya HTTP dan HTTPS. Oke. Nah, jadi sebelum kita membuat dashboard ya, device-nya harus masuk dulu ya. Jadi devices-nya itu harus masuk dulu. Seperti ini. Seberapapun itu device-nya harus masuk dulu. Nah, ini devices-nya udah masuk. Setelah devices-nya udah masuk, kita bisa membuat dashboard. Nah, di sini saya udah buat dua. Yaitu kita klik Maps ya.
Bisa all, bisa langsung map. Nah, dari sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita klik add map ya. Add map kita klik. Oke, nah di sini namanya terserah ya, bebas mau dipakai nama apa. Di sini saya coba buat nama main dashboard. Oke. Map layoutnya, resolusinya itu berapa kali berapa. Nah, yang saya sering gunakan itu yang di 1920, terus yang 1080. Ini gede ya resolusinya. Nah, kalau untuk pakai background image, nanti kita bisa select dari sini nih. Ya. Nah, selanjutnya yaitu kita pilih yang namanya public access. Kita allow public access. Nah, di sini saya belum memberikan image ya, background image sesuai dengan informasi tadi. Oke, kita langsung klik. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah device tree-nya. Kita pilih mana. Sama, jadi yang di sebelah device tree ini sama dengan konten yang ada di devices ini ya. Jadi kita klik ini itu sama yang dengan ini. Nah, di sini ada router, ada server, ada ENS. Nah, ini saya akan memberikan contoh yang sudah jadi ya. Coba saya klik. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Kita akan membuat seperti ini, gimana? Apa bisa? Gitu kan. Nah, oke. Kita masuk ke main dashboard lagi. Kita masuk ke map design. Oke. Nah, dari sini, ini kan kegedean ya. Nah, ini biasanya saya kecilkan di sini. Oke. Ya, jadi lebih luas. Oke, selanjutnya coba saya masukkan yang proof dulu ya. Jadi yang proofnya itu yang memonitoring, jadi seperti RTG ini. Yang monitoring kan secara real time kan proofnya ya. Jadi proofnya saya klik. Terus di sini saya pilih ikonnya apa. Saya lebih suka icon yang ini. Ya, ini. Jadi saya pilih ikonnya, saya klik dan drag ke tengah. Seperti ini ya. Jadi klik dulu device trace-nya apa, terus klik ikonnya, klik, tahan, dan geser ke tengah. Nah, di sini kita bisa setup. Ini 200 ya, lebar dan tingginya 200. Saya mau kasih angka di 110. Oke, ini kita geser ke tengah. Nah, dari sini. Oke, nah untuk device kedua, nah, saya coba kasih di monitoring ini apa sih yang untuk ditampilkan di map. Coba saya pakai mikrotik. Nah, mikrotik ini saya klik. Terus saya pilih ikonnya ini apa. Saya cari ikonnya dulu. Oke. Nah, saya drag ke tengah. Oke. Jadi proof sama mikrotik sudah tersedia ya di lembar kerja dashboard. Nah, cara untuk nyambunginnya gimana? Klik di sini yang ada bullet hitam ini kecil. Kita klik dan kita taruh di device mikrotik. Seperti ini ya. Kalau udah kayak gini, udah tebal gini, berarti dia udah bisa terkoneksi. Kita klik. Nah, kenapa di sini ada sisi merah dan di sini ada sisi hijau? Karena di mikrotik device ini ada sensor yang down, gitu ya. Jadi yang down ini di bagian sisi mikrotik dan di prop-nya ini nggak ada masalah. Ya, seperti itu ya. Nah, ini saya kecilkan dulu di 110 ya. Oke. Nah, jadi sama. Panjang dan lebarnya sama dengan prop help. Nah, dari sini coba kita masukkan satu-satu. Jadi kita punya argumentasi seperti apa dulu ya. Untuk membuat dashboard itu, argumentasinya itu harus banyak. Jadi sebisa mungkin dashboard itu cantik, menarik, dan informatif. Jadi nggak sekedar banyak dan nanti dikiranya kayak jualan ya, rame gitu ya. Jadi simpel-simpel aja.
Nah, di sini saya coba nambahin satu lagi device ya. Nah, yaitu server. Di sini saya pakai vCenter. Nah, di sini akan saya masukkan vCenternya sebentar. Ini dia VM iconnya. Ini ya, VMware. Oke, ini saya tarik garis ke probe help. Ini 110 dan ini 110. Oke. Selanjutnya yang EMS. EMS ini ya perangkatnya lagi nggak ada ya, lagi buat praktek yang lain. Jadi ini status atau kondisinya dia sedang down. Oke, saya kasih icon ini atau ini boleh. Oke. Nah, ini di angka 110 dan lebarnya di 110. Oke. Nah, ini kita tarik. Oke, jadi gini ya. Oke. Ini kita bisa olah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan argumentasi teman-teman ya. Jadi saya maunya seperti gimana sih untuk buat dashboard ini. Jadi customizable dan ini ya bisa di-customize sekreatif mungkin ya dan sesuai Betul, kebutuhannya ya. betul Mbak Novi. Nah, satu hal lagi, PRTG ini kalau kita mau bikin dashboard itu sama kayak kita buat clipping ya. Jadi kita tinggal tempel-tempel aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke image dashboard. Kita klik setting, ya kan? Sebelumnya kita bikin background image dulu nih. Nah, kalau saya udah siapin, jadi saya klik. Nah, oke. Nah, ini saya coba buat yang sebentar. Oke. Untuk image-nya itu di dashboard template. Nah, ini dia. Ini saya udah siapkan di 1920 1080. Jadi saya edit atau bikin dashboard-nya dari Photoshop ya. Di resolusi 1920 dan 1080. Ini saya open. Oke, dan saya save. Jadi kita lihat perubahan seperti apa. Nah, perubahannya seperti ini. Ya. Jadi kalau begini kan lebih menarik ya daripada polosan gitu kan. Nah, ini adalah header ya daripada dashboard. Jadi kalau kita biarkan dashboardnya putih, kayaknya kurang ada seninya. Makanya saya buat header ya. Header dan nama DCM ini bisa diganti dengan nama perusahaan masing-masing atau instansi masing-masing. Nah, di sini saya akan coba desain lagi ya. Kita masuk di map design. Jadi saya akan olah di sini. Oke. Di sini. Oke. Nah, di sini saya akan tambahkan sensor ya di mikrotik katakan. Nah, di mikrotik ini saya akan tambahkan sensor uptime. Jadi saya tahu uptime-nya itu dia berapa lama. Nah, ini saya gedekan dulu ya view-nya. Jadi terlalu kecil. Oke. Uptime sudah saya klik, saya masuk ke status icon. Jadi harus ngerti dulu nih di dalam icon-iconnya ini ada apa gitu ya. Terus saya klik yang name and status sizable. Ini saya drag, klik. Oke, di sini uptime-nya dia 13 hari. Jadi mikrotik saya ini uptime-nya 13 hari. Nah, di sini kita bisa olah. Oke. Klik. Oke, ini saya geser dulu ya, biar nggak mengganggu. Oke, ini mau di sisi mana bebas, ditentukan sesuai dengan kebutuhan juga ya. Nah, ini saya samakan aja, ini di 110 ya tadi. Oke, ini saya samakan di 110 juga. 110 dan 110. Oh, berarti ini saya gedein aja di 130. Oke. Nah, jadi pembuatan dashboard ini beda-beda orang, beda-beda argumentasi, dan beda-beda wacana ya. Jadi nggak harus sama.
Jadi sesuai dengan kreativitas Anda sendiri. Jadi dashboardnya itu mau dibikin seperti apa dan bagaimana itu dari kreativitas masing-masing ya. Gitu. Jadi saya hanya memberikan informasi ini loh cara buat dashboardnya seperti ini. Oke, dari sini kita sudah dapat yang namanya uptime ya, sensornya kita geser. Terus saya mau lihat juga interface-nya. Saya klik interface, saya drag lagi ya. Nah, ini dia. Di interface ini load 1 di 3 mega ternyata ya. Oke, daripada kita scroll begini kan, ya kan kadang nggak sama, kadang beda. Nah, jadi kita patokannya dari sini, dari angka ini, width-nya, height-nya berapa. Nah, ini dia di 131 sama 110. 131, 110. Oke, ini pasti udah sama. Oke, saya tempel ke sini. Selanjutnya, coba alternatif kedua, ini trafficnya seberapa besar? 1 mega ya. Oke, saya cek di sini 131 dan 110. Oke. Oke, kita juga bisa geser pakai keyboard, tapi kita klik dulu di sisi yang kosong di sini dulu ya, klik, baru kita geser. Nah, ini kita udah create sesuai yang saya inginkan. Nah, sekarang saya mau bungkus dari sisi mikrotiknya. Nah, nanti kalau saya nggak bungkus, nanti semacam apa ya? Semacam kurang rapi ya. Nah, nanti saya bungkus pakai shape ya. Jadi di sini saya bungkus pakai shape. Saya mau warna apa? Saya mau warna green katakan. Oke, saya klik, saya geser. Nah, di sini saya tampilkan di sini. Ya. Nah, ini ketutup. Kita bisa buat dia di belakang daripada si objek tadi yang sudah kita buat ya. Jadi send to back. Ya, seperti ini. Oke, ada gambaran ya teman-teman ya. Jadi di sini, dari sini ya, kita bisa olah sedemikian rupa. Jadi intinya sih perlu banyak kreativitas dan perlu mencoba untuk membuat desain dashboard yang cantik, menarik, dan informatif. Oke, di sini saya sudah selesai membuatnya dan saya mau ngasih nama di sini. Saya kasih nama coba ya, mikrotik. Oke. Ya, mikrotik. Tapi ini kurang gede ya angkanya. Nah, ini kita bisa coding di HTML. Kita bisa masukkan di HTML before ini ya. Nah, kalau before berarti di atas, kalau after berarti di bawahnya. Nah, seperti ini. Ouch. Save. Ya, ada gambaran ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa pakai HTML ya. Kalau di sini bisa pakai HTML. Oke, mikrotik udah kita buat. Sekarang kita buat yang VM-nya. Oke, kita masukkan per sensornya coba ya. Oke, di VM-nya ini saya mau masukkan yang ini ya. Dia performa, harus performanya. Jadi saya pakai acuan sensor status yang ini, channel book. Ya, ini kegedean nggak ya? Oh, ini yang gede, pakai yang kecil. Oke, ya ini. Jadi CPU usage daripada si perangkat saya ini saya bisa tahu. Dia konsumsi berapa. Oke, ini saya. Nah, ini adalah host performanya ya. Jadi di hostnya itu konsumsi CPU-nya daripada si VMware ini berapa. Nah, selanjutnya saya coba cek yang data store-nya juga. Dia sisa kapasitasnya sisa berapa. Ya, berarti free space-nya dia 29, ya sekitar 30%. Oke. Nah, dari sini kita bisa olah sedemikian rupa, maunya seperti gimana polanya. Dan satu lagi yang kliennya ya, Windows-nya saya juga perlu masukkan.
Oke, saya coba geser. Nah, jadi pemakaian daripada si DCM Windows ini ya, sisi kliennya itu di sekian ya, sekian persen daripada CPU usage-nya. Oke, kita drag, kita geser. Ini saya maunya yang vertikal. Nah, terus yang ini, ini dia nggak nampil. Kenapa? Karena down statusnya. VM-nya sedang dimatikan ya. Ya, VM kliennya sedang dimatikan. Oke, yang selanjutnya yaitu kita coba klik yang ini lagi. Ya. Ini nggak cukup, ini saya delete aja. Yang hidup aja saya masukkan. Oke. Nah, dari sini baru kita bungkus. Oke, kita bungkus pakai set. Kita pakai warna yang tadi green, coba kita pakai warna yang red ya. Jadi biar adil. Oke, kita tutup dulu, kita atur dulu posisinya. Oke, terus kita set back. Oke, gini ya teman-teman ya. Nah, jadi dua item ini kita udah buat. Sekarang tinggal IoT-nya nih ya. Oke, coba kita geser dulu. Nah, ini karena nggak ada device-nya lagi dipakai. Kita pakai, ya, bisa. Oke, saya mau pakai yang kotak-kotak nih. Nah, ini explore sendiri ya, teman-teman ya. Jadi di dalam ini ada apa. Jadi kalau ditunjukin semua nggak kelar-kelar. Oke, ini berarti down ya. Nah, no respond, check firewall. Oke, di sini saya taruh di sini. Oke, jadi diekspor. Di dalam sini status icon itu ada apa aja yang disediakan oleh PRTG ya, bawaannya seperti apa aja. Nah, nanti diekspor sendiri. Oke. Sebentar, saya geser. Oke, itu 129.80. 129.80. Oke. Oke, terus pintu. Oke. Nah, ini udah kebentuk, kita tinggal bungkus ya. Bungkus. Selesai bungkus. Saya mau warna yang biru. Blue ya. Ya. Oke. Kita tempel dan kita send back. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kita pengen tahu nih gimana nih hasilnya. Kita klik get HTML ya. Nah, di sini ada opsinya. Yang untuk option 1 yaitu pas saat kita klik bagi orang lain, jadi katakanlah gini, kita copy nih link ini dan kita kasih ke orang lain yang belum pernah login di PRTG. Maka saat dia mengklik link ini, maka dia akan login. Jadi login dulu, baru bisa view. Ya, yang opsi nomor 1 itu login dulu, baru bisa view. Nah, untuk yang nomor 2, ini nggak perlu login karena udah ada akses key-nya di sini. Oke, saya coba klik ini. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, kalau ingin melihat tampilan yang lebih full ya, lebih bagus, lebih enak, kita klik yang di sini nih, optionnya kita kasih yang 100% dan kita zoom. Kita gedekan. Duh. Lu ke zoom in, Mas. Oh, beda ya? Oke. Oke, nah ini karena ini pakai zoom in, jadi nggak sesuai dengan resolusi di laptop saya. Seharusnya ini masuk. Sorry, belum dibuat resizable. Ya, belum. Jadi masih manual. Sebentar. Ini F11.
Oke. Maaf, ini ada kesalahan sedikit. Jadi kita setting dulu, masuk ke setting dulu ya. Dan kita buat di scale map view ya. Oke, saya save. Jadi automatic scaling. Jadi dia di resolusi berapa dia akan menyesuaikan. Ya semacam bootstrap. Oke, coba kita reload. Nah, seperti ini ya. Maaf, ada kesalahan tadi. Oke, saya coba ulang lagi. Iya, betul. Jadi gini Pak Novi, tadi itu fit scalingnya belum saya aktifin. Nah, sekarang ini saya udah aktifin di automatic scaling ya. Tadi kan dia pakai do, sekarang pakai scale. Oke. Sip. Nah, oke. Jadi view-nya seperti ini. Saya coba view dia secara full. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini sebelah bawah ya, itu refresh auto. Kita bisa tentukan atau kita bisa manual. Ini ada 10 second, 30 second, 60 second, dan 10 menit. Ya. Nah, kita pakai yang 10 second. Jadi setiap 10 second dia akan melakukan refresh ya. Seperti itu. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau mau running text ya. Oke. Running text itu saya nggak hafal ini. Coba saya ngopi ya dari sebelah. Ini dia running text-nya. Saya coba pakai yang ini. Jadi running text itu kita bisa gunakan format HTML. Ini dia formatnya. Ya, oke. Kita masuk lagi yang ke dashboard sini. Oke. Gimana cara membuat running text? Yaitu kita masuk ke custom HTML. Di sini ada custom HTML. Kita klik. Ini custom HTML elemen, kita klik dan kita drag ke bawah, ke tengah. Terus kita klik dan di sini di B4 ya, HTML B4 kita paste. Nah, jadi script ini HTML ya, script HTML. Nah, terus kita save. Oke. Coba saya naikkan ke atas biar ada tulisannya. Ya, karena tulisannya dia putih. Kalau di background putih nggak bakal kelihatan ya. Oke, saya kondisikan dulu. Ini saya geser ke sini. Ya, jadi PRTG ini kalau membuat dashboard PRTG sama kayak clipping, jadi tinggal nempel. Tapi sebelum ditempel ya olah dulu ya. Jadi kita mau model seperti gimana, diolah dulu. Oke, sebentar saya geser dulu. Oke, nah baru kita kondisikan terus ya. Seperti gimana hasilnya? Coba kita reload. Iya, seperti ini. Oke, terus apa lagi ya yang mau di view di sini? Nah, satu lagi ya, di sini saya akan memberikan trik ya. Jadi sebenarnya ini adalah satu view ya. Kita bisa memberikan link di objek ini. Jadi saat kita klik linknya, dia akan berpindah. Atau ya bisa disebut seperti itu. Jadi dashboard ini seperti aplikasi ya. Jadi kita klik dia pindah, klik pindah ya sama kayak web. Nah saya coba share informasinya. Jadi ini saya cloning. Ya. Ini saya cloning. Terus ini URL-nya atau dari sini main dashboard ya. Dari sini map design. Oke, saya klik ini dia pindah. Coba saya klik. Nah, di sini ada select object ya. Ya, select object. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ada objek yang mau di-linkkan atau dari map. Gitu ya. Jadi klik dulu objeknya. Terus di sini ada select object. Nah, di sini saya mau dia linkkan ke ini ya, main dashboard yang clone. Oke, saya oke. Oke.
Ini seharusnya udah. Coba kita tes ya. Oke, saya reload dulu, terus saya klik. Dia diarahkan kemana? Oh, dia diarahkan ke sini ya. Oke, jadi ini kurang memenuhi untuk pembuatan dashboard. Jadi coba kita masuk ke get HTML-nya. Kita coba copy yang dari URL option 1. Map show. Oke, coba kita implementasikan di sini lagi. Oke, kita Ctrl A, Ctrl V. Oke, save. Nah, coba kita balik lagi. Kita back. Oke, nah kita reload lagi. Coba kita klik di sini. Nah, ini ada linknya ya. Map show, bla bla bla. Nah, dia akan melink ya. Jadi ada kasih URL. Jadi nanti akan masuk ke sana. URL ini bebas. Bisa dari PRTG langsung, bisa dari Google. Katakanlah saya taruh di sini, saya kasih Google ya. Coba ya, kita coba ya. Gede semua. Coba. Oke, coba kita reload dulu. Coba linknya ini dibuang ke mana? Harusnya masuk ke Google ya ini ya. Oh, nggak ada HTTP-nya, maaf. Harus pakai HTTP guys. Sebentar, kita cek dulu. Udah ada URL-nya belum? Jadi kalau dia ada linknya, di sini dia biasanya ada informasinya ya. Oh, berarti ini tidak bekerja ya, Mbak Novi. Berarti dia harus dari PRTG-nya langsung. Gitu ya. Maksudnya dari PRTG-nya langsung? Ya, dari objek yang sudah ditentukan, kayak ini kan dia map ID ya. Map ID-nya, jadi kita acuannya itu dari URL-nya dia. Nah, contoh kayak ini. Nah, dia kan ada URL-nya nih di sini. Nah, terus kalau kita klik di sini dari URL ini, maka yang ditampilkan pasti ada view map-nya nih, ada konten yang ada di sini. Nah, saya mau nampilkannya itu dia nggak ada konten, jadi pakai map show. Oke, dan saya coba pastekan lagi di main dashboard yang ini ya. Oke. Nah, ini nggak bekerja ya. Berarti external link ini hanya bisa bekerja di dalam PRTG itu sendiri. Nah, coba kita reload dan coba kita klik. Nah, beda ya? Sebentar. Ini ada dua loh. Coba kita coba. Oh, ini map clone. Maaf, salah. Ini map clone nih. Ya, ini dia nih harusnya ya. Ya. Oke, dia pindah. Oke. Berarti tadi dari map show-nya langsung ke yang buat IMS ya ini ya? Iya, betul. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi tadi asalkan di hyperlink-nya ditaruh HTTPS ya? Nggak cuma www ya berarti ya? Harusnya tadi bisa. Mungkin tadi salah. Coba kita coba sekali lagi ya, teman-teman ya. Saya juga penasaran nih. Oke, coba kita klik ini. Sebentar, ini harusnya di back dulu. Oke, coba kita kasih URL https google.com. Coba kita coba dulu. Ya, ada ini, ada link. Ya, dia masuk. Oh, gitu. Oke. Berarti bisa ya tadi, tapi ternyata tadi salah dashboard. Oke, nah nanti ya kalau seandainya ini
kita pakai yang tadi ya, yang gambar EMS tadi. Coba kita save dulu. Kita masuk ke sini, save. Nah, ini nanti dia masuk ke sini ya kan. Nah, coba kita kasih back ya. Kasih back, jadi baliknya ke app dashboard ini lagi ya. Oke, kita coba copy dari sini. Dan kita kasih icon apa ya? Coba kita kasih icon rumah. Atau custom HTML, tulisan ya. Oke, kita kasih di sini. Oke. Terus kita kasih URL ini. Oke. Oke. Dan kita coba reload. Nah, ini udah ada back-nya, coba kita klik. Ya, balik lagi ke situ. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi pembuatan dashboard sekali lagi itu tergantung dari kreativitas Anda masing-masing. Terus ini polanya mau dibuat seperti apa. Intinya dashboard itu menarik, cantik dan informatif. Nah, sekali lagi pembuatan dashboard di PRTG itu seperti clipping. Jadi kita menempelkan objek-objek ya yang ada di PRTG. Bisa itu dari icon PRTG itu sendiri maupun icon custom ya. Jadi katakanlah gini, saya ingin merubah hal yang ada di sini, bagaimana caranya? Ada, yaitu kita bisa memasukkan gambar-gambar tertentu di sini ya di PRTG, ada di webrootnya. Seperti itu. Cuman saya sukanya yang bawaan dari PRTG. Kenapa? Karena enteng ya. Kalau kita desain sendiri itu kadang resolusinya ngaco gitu ya. Jadi kegedean resolusi daripada si gambar itu sendiri. Tapi kalau ini kan dia bawaan dari PRTG dan udah didesain sedemikian rupa. Gitu. Ya. Gimana teman-teman? Ada gambaran ya. Jadi kalau mau lihat itu dari get HTML dari menu dashboard ya atau maps, dan di sini ada dua opsi ya sekali lagi. Yang ini pakai login, yang opsi nomor 1. Yang opsi nomor 2 yaitu dia pakai public access. Nah, ini pembuatannya seperti ini ya, simple ya. Jadi tinggal geser selesai. Gitu. Oke, saya rasa cukup segini ya teman-teman ya. Mungkin kita lanjut ke korelasi IoT ke PRTG-nya. Boleh sama Mas Bintang? Oke, saya stop share dulu. Saya coba komunikasi sama Mas Bintang. Mas Bintang, untuk korelasi dari PRTG ke IoT-nya itu HTTP post ya, Mas ya? Boleh dikasih unjuk, Mas? Atau mungkin dari screen saya? Untuk koneksi dari device ke PRTG itu pada prinsipnya ada dua. PRTG yang aktif bertanya atau alat yang aktif melaporkan. Jadi kalau dari contoh, saya coba share screen ya. Nah ini SNMP, contoh SNMP ini ya. Yeah. Ini PRTG yang aktif bertanya, ya. Sebentar. Sorry, sebentar. Nah, jadi dari PRTG untuk menyambungkan ke alatnya, pertama harus diketahui dulu alatnya ini menggunakan protokol apa, ya. Untuk ditanya ya, ini seperti yang saya katakan tadi,
PRTG bisa aktif bertanya atau alat bisa aktif melaporkan. Nah, untuk apa namanya? Yang pertama, PRTG menanyakan pada alat, kita harus ketahui terlebih dahulu alatnya mau menerima tersedia protokol apa. Dalam hal ini biasanya adalah SNMP ya, SNMP. Nah, kita coba ini add sensor, tipenya misalkan SNMP. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali tipe-tipe SNMP-nya ya. Ada karena SNMP kadang-kadang tiap brand pun punya standar masing-masing lah. Nah, karena ini supaya lebih fleksibel kita gunakan SNMP custom ya. Kita kasih sensor suhu apa gitu ya, suhu ruangan, gitu misalkan. Nah, yang terpenting adalah kalau kita mau menggunakan IoT yang SNMP, protokol SNMP, kita harus punya OID-nya. Ya. OID itu semacam identitas sampai ke sensornya. Contohnya adalah misalkan 13611 macam-macam ya, misalkan ya. Nah, bagian belakangnya itu misalkan 1 gitu biasanya. Ini adalah suhu misalkan. Jadi satu alat IoT itu bisa beberapa sensor dan itu dibedakan oleh angka terakhir daripada OID-nya biasanya. Misalkan 1 ini suhu, 2 ini kelembapan dan lain sebagainya. Misalkan ini kita suhu ya. Kemudian channelnya namanya apa, bisa macam-macam lah. Kita kasih nama ini nama aja. Unit stringnya kalau suhu kan biasanya Celsius atau Fahrenheit apalah ya. Nah, kemudian kita harus tahu juga si alat ini itu memberikan value-nya apa gitu. Kalau kita kan kita tahu integer, kita tahu integer itu yang 127 sampai 127 gitu misalkan yang signed integer. Kalau unsigned kan misalkan 0 sampai 255 ya, 0 sampai 2. Nah, kalau misalkan itu modelnya angka bulat seperti itu, ya kita boleh pilih salah satu inilah. Ya. Ini unsigned itu berarti selalu positif, signed itu ada negatifnya. Nah, atau ini absolute float yang pakai koma-koma itu sudah mencukupi. Nah, kemudian ini counter ya, kalau tipenya counter. Nah, kebetulan ini alatnya adalah tipenya ini. Nah, seringkali karena untuk simplifikasi ya, itu alat itu tidak angkanya tidak koma. Contohnya adalah kadang-kadang misalkan suhu 27,5 ya, itu alat mengeluarkannya 27.500. Sekarang kan 27.500. Nah, di sini kita bermain supaya angka yang muncul itu jadi benar, jadi 27,5. Jadi misalkan multiplikasinya dikali 1 aja, dibaginya jadi 1.000. Jadi 27.500 itu kita kemudian jadi 27,5. Oh, gitu. Nah, ini scanning intervalnya ya. Ini bisa kita pilih 15 second atau berapa tergantung kebutuhan. Dan kemudian ini sendiri di PRTG bisa ini ya, bisa create intervalnya sendiri. Nah, apakah per 1 second dan lain sebagainya, mungkin terlalu cepat kalau per 1 second. Nah, itu bisa ini dan tinggal kita create saja ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi perlu dipastikan bahwa kita add sensor di device yang benar. Jadi kalau OID ini, jadi untuk SNMP itu ada 2 terutama. Satu adalah alamatnya, IP-nya. Dan yang kedua ini adalah OID-nya. Ini kita harus bisa didapatkan dari manufaktur alat itu. Yang buat alat itu harus mengeluarkan
manual OID sekian untuk suhu, OID sekian untuk misalkan kelembapan, OID sekian misalkan untuk pintu. Seperti itu saja sih cara membuat untuk SNMP ini ya. Misalkan kalau ini jadi kelembapan ya, ya ininya harus berbeda gitu. 2 angka OID ini itu tidak bisa diganti, biasanya dari yang buat alat itu sudah fix ya. Nah sedangkan ini IP ini bisa diganti-ganti karena mengikuti kondisi di lapangan mau IP yang berapa. Hasilnya ya seperti ini, kita ketemu SNMP suhu, SNMP kelembapan, dan SNMP pintu. Kita coba buka settingnya ya. Nah ini seperti ini ya. Berarti ya, Mas Bintang, berarti ya? Ya. Nah ini kan, ini dalam hal ini kebetulan OID-nya adalah suhu itu 0. Oke. Kalau kita mau lihat lagi SNMP kelembapan, OID-nya belakangnya pasti bukan, jadi ini dibedakan ini, kelembapan 2.0, kalau suhu dibedakan 1.0. Oke. Jadi bisa belakangnya berbeda, bisa depannya ikut berbeda, bisa. Kita cek yang, pintu. Ini berarti biasanya urut 3.0. Ya. Nah itu kalau kita mau menyambungkan dari PRTG ke IoT device yang protokolnya SNMP. Ya. Bisa juga kita create sebuah ini. Nah, ini adalah tipe yang kedua. Kebetulan ini tidak aktif ya. Tipe yang kedua ini tipe sensornya HTTP Push Data Advance. Ini artinya si PRTG tidak bertanya, PRTG menunggu. Jadi settingnya dia memberikan dia memberikan dalam tanda kutip variabel untuk si alat itu ngirimnya kemana. Satu pasti ke IP-nya PRTG, kemudian ada tokennya, kemudian ada portnya. Nah ini yang kita buat, ya, karena ini kan menunggu nih, si PRTG ini menunggu aja nih. Jadi kita buat di alatnya, yaitu di sini. Kebetulan alat ini, ya, nah ini ada di sini nih. Kenapa kita tidak bertanya saja? Ya, sebenarnya di sini disebutkan ya. Ini fungsinya mirip nih sebenarnya ya. Kalau kita buat ya. Antara SNMP pintu dan HTTP push data itu adalah melaporkan hal yang sama, yaitu status pintu. Perbedaannya adalah SNMP pintu ya yang ini itu bertanya, ada intervalnya, misalkan seperti tadi per 30 detik, per 15 detik. Nah, padahal untuk misalkan kasus-kasus security, begitu pintu terbuka, kita ingin langsung ada laporan, nggak perlu nunggu 15 detik, nggak perlu nunggu 30 detik. Maka itulah kita fungsinya HTTP push data itu. Begitu terbuka, alat kirim, PRTG menerima. Tidak menunggu interval. Ya, kalau suhu kan mungkin nggak perlu ya, nggak perlu naik 0,1 derajat langsung nggak perlu, gitu kan. Nah, ini makanya karena ini door itu kan biasanya masalah security ya. Nah, jadi kita pilih HTTP push data advance. Itu pun kalau device-nya punya fasilitas itu. Makanya yang saya kembangkan dan DJM kembangkan ini itu IoT yang sudah punya kemampuan berkomunikasi dengan PRTG. Ya.
monitoring itu bisa macam-macam. Salah satu yang lengkap, yang bagus adalah PRTG ini. Kita bisa bikin monitoring, software monitoring sendiri boleh, tapi kan ya effortnya akan lebih, padahal PRTG sudah cukup lengkap. Jadi PRTG bisa collecting, PRTG bisa menerima. Alatnya harus bisa di-collecting, alatnya harus bisa mengirimkan, seperti itu. Ya. Nah ini di alat ini tinggal kita masukkan saja. Dia yang terutama ini ya, saya sebutkan tadi. Satu, alamat IP PRTG-nya, servernya, dari server. Kemudian portnya, ya. Kemudian tokennya. Tokennya ini semacam nanti per sensor itu kita harus create token yang berbeda-beda. Kebetulan di sini saya sesuaikan yang ini ya, bahwa tokennya dari HTTP Push Data Advance ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secara sederhana. Boleh kan kita bikin HTTP push data buat ini saya kasih pintu. Boleh nggak kita kasih apa namanya bikin HTTP push data buat suhu? Boleh juga. Bisa kan itu dari device yang sama melaporkan ke PRTG yang sama kan? Padahal IP PRTG itu kan IP-nya pasti satu, nggak mungkin untuk suhu dan pintu apa namanya servernya sendiri kan terlalu sia-sia. Salah satu untuk membedakan ya ini. Nah, 6 ini pintu misalnya, 7 ini nanti suhu gitu misalnya, seperti itu. Ya. Nah, jadi secara singkat. PRTG ini bisa collecting data dengan berbagai macam protokol dan sebenarnya PRTG ini bisa menerima laporan dengan berbagai protokol juga, misalkan SNMP trap ya, dalam ini trap bukan SNMP biasa dan lain-lain itu juga bisa. Nah, tapi ini kebetulan yang kita kembangkan adalah dengan metode HTTP Push Data Advance yang dipunyai oleh si PRTG. Kalau kita coba ini ya, kita coba explore HTTP aja ya. HTTP ini macam-macam. HTTP Data Advance. Ini kalau misalkan PRTG-nya nanya ke alat, alatnya keluarannya formatnya sudah XML atau JSON. Kita bisa pakai ini. Kita nggak perlu apa namanya mendekode XML-nya atau JSON-nya. Dia sudah punya decode-nya sendiri. Oke. Nah, ini ada HTTP push data pushcon ya. Ini ada untuk hitungan lah ya, untuk hitungan seperti itu. Dia juga bisa macam-macam sih, dia nggak hanya ini ya, nggak hanya nilainya PRTG itu, tapi dia juga bisa ngecek ya. Misalkan kita kan tadi SNM apa namanya ngecek tuh, oh kok nggak dapat data, belum tentu apa namanya IoT-nya yang mati gitu, bisa jadi cuma layanannya yang mati. Makanya di sini juga bisa kita ngecek, misalkan ini dalam contohnya HTTP ya, oh di ping dia nyala ya, ada ya PRTG ngeping nyala, HTTP-nya mati, itu bisa jadi. Jadi kita nggak perlu apa namanya brutal gitu melakukan misalkan oke, reset gitu kan, paling sederhana mah kita kan kalau ada apa-apa reset server gitu ya. Padahal sebenarnya cukup mereset service server tersebut gitu. Nah ini ping. Nah, ini ping ini biasanya digunakan untuk nyala atau enggak. Nah, ini adalah contoh-contoh SNMP. Yang kita pakai tadi kan SNMP custom.
ini ya, untuk menerima data. Nah, ada satu lagi yang perlu saya ingatkan bahwa ketika create SNMP custom ini, Untuk para Bapak Ibu, teman-teman, untuk kita sediakan free trial PRTG 100 sensor ya. Jadi bisa dicoba, bisa langsung ini juga dites sama IoT-nya. Nanti bisa diklik aja di www.passler.com, di situ langsung ada link untuk download PRTG 100 sensor, 100 sensor ini kita berikan free tanpa ada batasan waktu pemakaian. Gitu sih. Oke, terima kasih. Nah, ini yang perlu saya ingatkan ketika kita ngomong SNMP adalah masalah versionnya. SNMP ada versi 1, ada versi 2, dan versi 3. Ya. Kemudian ada yang namanya community string. Ini seperti ID juga. Selain IP, ada OID dan ada. Nah, ini port 161. Nah, biasanya yang kita lupa adalah ini. Saya sendiri kadang-kadang lupa. IoT device-nya itu punya SNMP versinya, SNMP versi berapa. Gitu ya. Nah, yang kita kembangkan di sini alhamdulillah sudah yang recommended ya, versi 2C. Versi 3 ini lebih secure tapi biasanya lebih berat. Versi 1 ini tidak secure, ya kurang secure lah. Versi 2 ini cukup secure tapi juga cukup ringan, jadi tidak membebani namanya server maupun alatnya maupun jaringannya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini kalau mau lihat ini bukan di sensornya ya, ada di device-nya. Ya. Diingat lagi bahwa sensor ini adalah bawaan device. Seperti itu. Oke, Mas Roni sama ini kira-kira seperti itu sih cara mengkonekkan ininya ya, mengkonekkan si alat ini IoT ke PRTG-nya. Terima kasih tentang informasinya. Oke, yuk. Oke, teman-teman, jadi saya ulang, jadi PRTG yang 100 itu free ya. Jadi download aja. Cek di Google PRTG download itu 30 hari itu free atau unlimited ya. Jadi selama 30 hari. Setelah itu dia akan kebatas 100 sensor. Jadi 100 sensornya itu free. Di awal bulan, di awal setelah kita install itu free atau unlimited ya, unlimited sensor selama 30 hari. Ya, silakan dicoba ya. Kalau penasaran silakan dicoba. Kalau punya IoT juga bisa disinkroniskan. Nah, gimana, Mbak Novi? Oke, kita lanjut ke Q&A ya, tanya jawab. Ini kita sudah dapat beberapa pertanyaan ini. Ada yang buat Pak Bintang juga, bisa dibantu, nanti bisa dibantu jawab ya Pak ya. Oke, ini buat Pak Bintang dulu. Ini kita ada 2 pertanyaan. Ini dari yang pertama dari Riang Cu. Dari Riang Cu. Dari Riang Cu, Pak. Riang Cu. Pertanyaannya, ini pakai merek apa Embed PC ya? Apakah sesuai dengan industrial gitu? Jadi gini, kalau kita pakai yang industrial ya, bisa. Karena saya sudah pernah bikin yang untuk digunakan di sebuah pabrik lah, pabrik multinasional. Kita itu sudah bisa bikin, gitu. Tim kita sudah bisa bikin itu. Nah, kalau embedded PC ini bisa macam-macam ya, Bahkan Arduino pun ada Arduino industrial sebenarnya. Raspberry pun bisa kita cari yang level industrial, gitu ya. Jadi
Kadang-kala karena saya ini kan IoT maker, ya saya sih menyesuaikan juga sebenarnya dari klien lah ya. Maunya yang versi seperti apa. Tapi sebenarnya semua komponen yang beredar saat ini itu rata-rata speknya sudah cukup tinggi ya. Artinya ketahanan suhunya juga rata-rata sudah di atas 55 derajat. Artinya hampir nggak ada lah ruangan yang di atas 55 derajat kecuali yang benar-benar hazard. Gitu. Dan kemudian solderannya sudah produksi manufakturnya sudah kita sudah berpengalaman, kita pasang. Yang sangat berpengaruh ketika dipasang menurut pengalaman saya itu adalah masalah suhu dan masalah getaran terutama. Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa minimalkan itu sudah cukup sebenarnya. Contoh sederhana adalah yaitu tadi kita pakai komponen yang di atas 55 ya jangan ditaruh di dalam mesin gitu kan, atau gunakan cover yang bisa menyerap panasnya itu. Saya sudah pernah bikin alat untuk ditempatkan di kap mobil. Ya. Itu ada triknya lah, kalinya ada triknya lah. Itu bukan dari komponennya. Di luar negeri pun bukan dari komponennya yang digunakan. Tapi kita banyak bermain di casingnya pada saat itu. Ya. Juga kita memang pakai komponen yang spek tinggi gitu kan misalkan. Tapi untuk menjadi sebuah levelnya itu industrial kah, atau bahkan sampai military atau sampai space, itu relatif bisa didapatkan hardware-nya. Tinggal kita milih saja. Gitu. Kadangkala kita ini overspec, kadangkala seperti itu. Ya. Contoh untuk sekedar monitoring ruangan, wah kita minta yang militer spek, ya buat apa? Ruangannya juga nggak gerak. Suhunya juga suhu di Indonesia nggak akan minus, saya rasa ya. Kecuali mungkin di sana mungkin ya. Suhunya juga nggak akan lebih dari 40 lah rasanya kalau di Indonesia ini ya. Jarang lah itu. Apalagi dalam ruangan, kalau mungkin ditaruh di tengah jalan atau di atas gedung mungkin ya kena panas terus-menerus. Pengalaman saya memonitoring BTS ya, BTS itu rata-rata di atas gedung tuh. Kadang-kadang ketika AC-nya mati pun, gitu ya, untuk suhu mencapai 40 itu jarang. Gitu. Hampir nggak pernah sampai 50. Kita limit itu, bahkan threshold kita saja, threshold setting standar orang-orang maintenance BTS salah satunya itu adalah 50. Artinya apa? Mencapai 50 ini itu sudah jarang. Kalau 50 itu sudah alarmnya menyala di mana-mana gitu. BTS-nya di mana orang Jakarta sudah tahu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita bisa sesuaikan sih kayak gitu kalau memang butuhnya untuk yang lingkungan hazard dan lain sebagainya bisa disesuaikan. Tapi yang kita gunakan di sini sih spek yang sudah cukup lah buat untuk misalkan penggunaan monitoring suhu yang tadi contohnya kan monitoring suhu di lingkungan yang tidak hazardus lah. Terima kasih Bapak. Kalau di dalam oke. Oke, thank you Pak Bintang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini masih buat Pak Bintang juga ya. Ini dari Mbak Arini. Halo Mbak Arini, dengar suara kita? Oke, sini pertanyaan Mbak Arini. Apa aja sih yang bisa dimonitor IoT-nya dari PRTG ini? Gitu. Basically gini, kalau dari PRTG, ya PRTG itu kan kita create ya tadi ya, kita add sensor apa? Gitu. Add sensor suhu. Rata-rata yang diterima adalah sebuah angka. Contoh yang kita kembangkan di sini, dikembangkan di CM adalah sensor suhu, kelembapan, dan pintu. Kalau mau tahu itu bisa mensensor apa saja, banyak saya katakan, dan itu bisa ditampilkan. Contoh, misalkan
saya lagi bikin sensor untuk kecepatan angin. Itu kan juga angka juga, gitu kan? Ya seperti ya tinggal sensornya kita sambungkan ke IoT device-nya. Kemudian saya juga lagi bikin sensor tentang tower tilting ya, getaran tower. Frekuensinya itu juga angka. Jadi ini bisa macam-macam pada prinsipnya. Cuman yang kita kembangkan saat ini itu adalah sensor suhu dan kelembapan dan pintu. Tapi di alat yang kita kembangkan itu mempunyai kemampuan untuk dikembangkan ke suhu lainnya karena dia menerima digital input, analog input, I2C, SPI, RS232 juga terima, RS485 juga terima. Mungkin akan ada alat tambahannya seperti konverter tekanan dan lain sebagainya. Ya, shifter lever itu pasti ada. Ada tambahannya. Tapi basically hampir semuanya bisa. Oke Pak, thank you Pak Bintang. Ini ada satu lagi nih Pak, barusan muncul nih dari Pak Sofian Poniran. Halo Pak Sofian, bisa dengar? Oke, saya lanjut bacakan pertanyaannya aja ya. IoT dashboard ini apakah bisa diimplementasikan mesin-mesin pabrik yang kontrolnya masih manual? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kontrolnya apa? Di mesin-mesin pabrik yang kontrolnya masih manual. Tentu gini ya, kalau kontrolnya manual ya berarti kita harus pasangin sensor di situ. Apa yang mau dimonitoring, kita harus pasangin aktuator. Seperti halnya tadi kan sudah disebutkan ya, EMS yang dikembangkan di SCM ini punya sirine. Pada prinsipnya IoT tidak membunyikan sirine. IoT di sini hanya mengaktifkan relay. Relay-nya lah yang kemudian membuat sirine bunyi. Nah, ini bisa juga diaktifkan buat pabrik seperti halnya kita mengaktifkan relay dan relay itu mengaktifkan sebuah tombol apa gitu ya, tergantung pabriknya kan, misalnya tombol mesin berjalan, tombol untuk ganti nyalain lampu, nyalain pemanas dan lain sebagainya, itu bisa sekali. Pasti ada tambahan yang perlu ditambahkan, sensor, aktuator itu bisa, pasti karena kan masih manual ya. Oke, berarti kesimpulannya bisa tapi perlu ditambahkan ya. Oke, thank you Pak Bintang. Sekarang kita lanjut, ada pertanyaan untuk Mas Roni, ini ada 3 juga. Yang pertama dari Bapak Nazarudin. Sering muncul alert down perangkat, padahal perangkatnya enggak down. Ini penyebabnya apa ya? Oke, saya jawab ya. Pak Nazarudin. Jadi kalau antara down dan down dalam artian perangkat mati, maksudnya listrik ya, power off atau power down, atau dia acuan dari network. Jadi di PRTG ini monitoringnya kan dia berdasarkan networknya ya. Nah biasanya acuannya kan ping. Nah, di ping di PRTG itu bisa di-set up, Pak. Jadi itu ada time set-nya berapa, terus dia ada ping time-nya, ping count-nya, ping count. Jadi kalau di PRTG itu standarnya 5 kali dia RTU dikatakan. Nah, takutnya di situ dia ada intermittent, Pak. Intermittent itu kadang RTO, kadang reply, kadang RTO, kadang reply. Nah, bisa ditelusuri lagi penyebabnya itu apa? Apakah dari sisi network, apakah dari sisi power? Kalau seandainya dia posisi kondisi device-nya ini dia nyala, kemungkinan berdasarkan di network ya. Jadi kemungkinan intermittent. Nanti bisa di set up ya di PRTG ya. Jadi ping count-nya itu dikurangi. Biasanya dia ada 5 count, itu kita bisa kurangi atau bisa tambahin. Seperti itu. Gitu ya, Pak. Oke, baik. Udah cukup menjawab ya Pak Nazarudin ya jawaban dari Mas Roni ya. Sudah. Oke, thank you. Lanjut ini dari Pak David Fernando.
Mas, untuk monitoring daya listrik atau watt di server room, apakah pernah atau bisa dilakukan dan diperlukan tools apa saja itu? Oke, untuk penambahan perangkat mungkin ada ya. Intinya gini, di perangkat itu sudah ada SNMP-nya. Semacam kalau saya contohkan itu kayak UPS ya, Mas. Jadi di UPS itu ada smart card ya. Di dalamnya itu udah ada SNMP-nya. Dia ngirim ke PRTG atau PRTG yang pulih. Jadi kesimpulannya itu semuanya itu possible jika ada perangkat yang ada fitur SNMP-nya. Jadi kayak semacam apa listrik ya, listrik mungkin dia ada smart card atau semacam apa atau gateway ya. Jadi memang perlu tambahan. Nah nanti itu dikoneksikan ke network dan dimonitoring oleh PRTG. Itu kemungkinan possible yaitu nambah perangkat gitu. Semacam gateway atau device-nya mungkin nambah, mungkin AKCP juga mewakili ya bisa, atau IoT dari Mas Bintang juga bisa mewakili. Intinya dia mengeluarkan SNMP ya, SNMP bagi versi 1, 2, 3 dan bisa dimonitoring oleh PRTG. Saya kira itu Pak. Oke deh, thank you Mas Roni. Semoga pertanyaannya bisa menjawab ya Pak David ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, ini dari Pak Aji, Pak Aji Kumajaya. Bagaimana cara memasukkan custom icon? Karena icon bawaan PRTG ini masih ada yang kurang lengkap. Oke, kalau mau nambah icon di PRTG itu masuk di web root ya, ada di C program file, itu ada di PRTG network monitor, terus dia ada di directory ya namanya web root. Web root di situ ada yang namanya kalau nggak salah itu icon dashboard atau icon map. Ya, pokoknya di sekitar situ Pak web root. Nah di situ itu dia kalau nggak salah berupa image PNG ya atau kalau nggak dia web ya image web. Nah kalau Bapak mau membuat icon yang custom kurang rekomen ya karena saya udah pernah buat dan itu memberatkan daripada kinerja PRTG itu sendiri karena dari resolusinya berbeda satu dan keduanya kalau saat update ya PRTG ini dia update setahun itu kurang lebih 4 kali ya kalau update nah nanti ditakutkan file yang Bapak buat ya atau icon custom yang Bapak buat itu nanti ke replace ya kagak ke replace ya seperti itu sih jadi saya mending bawaan dari PRTG-nya itu udah cukup itu sih Pak. Oke, terima kasih Mas. Oke, kita udah selesai dengan sesi Q&A. Mungkin sekarang kita bisa lanjut ke sesi door prize. Mas Aldi mungkin sudah input nama-nama peserta yang ada di Zoom-nya. Halo Mas Aldi. Halo, sudah. Bisa di-share, mungkin kita ambil untuk 3 pemenang ya, Bapak Ibu. 3 pemenang yang muncul di door prize akan kami berikan saldo OVO sebesar Rp200.000. Oke, Mas Aldi silakan. Siapa tuh? Mesa Abdillah. Iya. Oke, celebrate ya Pak. Nanti kita akan berikan OVO-nya, bisa diinfoin nanti nomornya. Ya, Ya Pak. Kirain nggak ada. siap Mbak. Siap. Yuk lanjut Mas Aldi, 2 orang lagi yang beruntung. Widi S. Hamidin. Selamat. Oke, congrats untuk Bapak Widi S. Hamidin. Pak Widi ada? Apakah ada Pak Widi?
Nggak ada ulang. Mau diulang nih Pak Haji mau nih. Ulang. Diulang kan nih Mas? Diulang ya. Ya udah wes kita ulang. Ulang Pak Najer ulang. Wih, iya nih Pak Diki juga rajin nih untuk ikut nih. Zulkifli. Dengan Pak Zulkifli Palas Rumban Raja. Pak Zulkifli ada? Kalau nggak ada kita Ulang lagi. Ulang lagi. Pak Najer tuh Pak Najer. Gimana? Mau diulang? Kalau nggak jawab ulang, Mbak. Ulang. Ya udah kita bikin aturannya ya. Kalau misalnya nggak jawab kita anggap diulang ya. Ya di remove Mbak namanya. Oke, siap. Yes. You next Mas lagi. Pak Sundari. Pak apa Ibu? Bapak atau Ibu? Bapak atau Ibu nih maaf. Halo, dengan Sundari. Sanggup. dengan Sundari, apakah ada? Ulang lagi kayaknya nih. Mundur aja. Nih ulang dulu. Untuk mundur sampai 5. Kalau nggak jawab, hangus. 1, 2, 3, 4, 5, hangus. Halo, Pak Sundari, Ibu Sundari. Nggak ada di sini. Yes, ya wes. Oke, Mas, di remove dulu. Raymond Gong Sitorus. Dengan Pak Raymond. Ulang aja tuh dia mah. Dengan Pak Raymond, halo. Gambar panahnya ketutupan tuh. Enggak. Pak Raymond ada, bisa jawab Pak Raymond? Pak Raymond. 5, 4, 3, 2, 1. AFK. Ya, bukan rezeki. Iya nih, rezekinya buat yang nggak AFK aja ya, buat yang pantengin terus ya. Setuju, ulang. Nah. Setuju. Akun bot. Kasih ada modal paket data. Aldi diputar lagi ya. Pak Wardana Kusuma. Ulang. Pak Wardana. Tanda panahnya ketutup sih ya. Dur. Pak Wardana, coba cek. Define dulu ya. Pak Wardana. Ada tapi nggak jawab ini. Pak Wardana monitor. 5, 4, 3, 2, 1. Hangus. Remove. Oke, lanjut Mas Adi. Wah, sayang sekali ini. Iya nih, saya mungkin belum rezeki Mas. Pak Waluyo. Waluyo jawab Waluyo. Waluyo, jawab ya. Jawab ya. Halo, ayo Pak Waluyo jawab Pak. Pak Waluyo monitor. Jawab. Ada itu. Halo, Pak Waluyo. Pak. Udah pulang. Halo. Banyak AFK ini. Ya Pak, Adir. Oke, Pak Waluyo. Selamat, Pak. Congratulations, Pak. Oh, keren mau diulang. Ya, satu lagi ya.
Udah. Rahian. Hadir. Oh, langsung. Selamat ya Pak Raihan ya. Aku mau mantengin dari kemarin. Makasih. Iya, Pak Kira rezeki juga. Oke, jadi pemenangnya tadi sama Raihan, Pak Waluyo, dan Pak siapa tadi pertama? Sorry. Pak siapa tadi? Yang terakhir Raihan. Manajer. Raihan Prastama. Oke, siap. Kita tutup acara door prize ya, Bapak Ibu. Untuk yang tidak dapat, mungkin belum rezeki, jangan berkecil hati ya Pak. Yuk, sebelum kita tutup acara kita, mungkin boleh dinyalakan videonya, kita foto virtual bersama via Zoom. Boleh, jika berkenan kita mau kenalan nih, tak kenal maka tak sayang. Iya, halo Bapak Ibu semua. Iya, salam kenal ya. Terima kasih banyak. Yo, siap Pak. Nanti sertifikatnya kami kirim email ya. Terima kasih untuk podcastnya. Kami semoga event kita bermanfaat Pak. Bisa bermanfaat, bisa dicoba, di-share di RTG-nya. Entar kalau ada mau nanya-nanya bisa di-komen. Kalau ada butuh dosi bisa dikontak. Ya. Wah, nggak apa-apa. Terima kasih ilmunya ya. Nah, ini orang hypernet ini. Ini orang hypernet ini. Apa ya? Daftar login masuk ini. Ya, Bapak Ibu, atas nama Daya Cipta Mandiri Solusi, kita Halo, ucapkan terima kasih ya. Woi, nah ini orang hypernet ini. Woi, Ketahuan nih. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, Pak Wendy. Terima kasih ilmunya. Pak Wendy, bisa join terus ini Pak Wendy. Ya. Pak Bintang, terima kasih. Ya. Mas Roni semua. Tetap sehat Bapak Ibu, sampai nanti kita ketemu di acara selanjutnya ya. Siap Bang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak informasinya. Terima kasih. Ya. Kita tutup dulu ya. Terima kasih semua. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pangki. Yo, sama-sama. Terima kasih.